Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengukuran kerangka dasar vertikal atau yang disebut dengan KDV dan kerangka dasar horizontal atau KDH. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Binta Frayuda, NIM 12023008 dari kelas RB. Pertama kali saya akan menjelaskan tentang kerangka dasar horizontal atau KDH. Kerangka dasar horizontal sendiri merupakan kumpulan titik-titik yang telah diketahui atau ditentukan posisi horizontalnya, berupa koordinat pada bidang X dan Y. Alat yang digunakan untuk mengukur KDH adalah Electronic Total Station, prisma, statif, dan pita ukur. Konsep kerangka dasar horizontal tersendiri dilakukan ketika titik ikat atau titik yang ditentukan tidak mencukupi seluruh lokasi yang akan dipetakan. Sebagai contoh, ketika memetakan lapangan yang tidak memiliki penghalang, maka cukup menggunakan dua titik saja untuk memetakannya. Sedangkan ketika memetakan suatu wilayah yang luas, misalnya sebuah desa atau kecamatan, maka kerangka dasar horizontal akan digunakan karena tidak memungkinkan ketika kita hanya menggunakan dua titik saja. Dengan kata lain, kerangka dasar horizontal tersendiri adalah digunakan sebagai titik bantu dengan syarat ketelitian yang optimal untuk pengukurannya. Secara aturan, perapatan titik kerangka dasar horizontal atau KDH dapat dilakukan dengan menggunakan metode poligon dengan alat atau pesawat berupa Electronic Total Station atau survei GPS dengan menggunakan metode Static Electronic Total Station. Nah, dapat dilihat pada gambar. Untuk spesifikasi teknis standar nasional Indonesia tersendiri, untuk selisih bacaan biasa dan luar biasanya adalah kurang dari sama dengan 10 derajat. Sementara untuk jumlah seri pengamatan suatu sudutnya minimum 2 seri. Selisih ukuran sudut antar sesinya kurang dari sama dengan 5 derajat. Pengecekan kesalahan kolimasi dilakukan ketika sebelum pengamatan. Untuk jumlah pembacaan untuk satu ukuran jarak minimum dilakukan sebanyak 5 kali. Sudut jurusan minimal dilakukan di awal dan akhir jaringan. Teknik pengadaan sudut jurusan menggunakan pengamatan matahari atau dari dua titik GPS. Spesifikasi selanjutnya adalah metode pengolahan datanya dihitung menggunakan perataan kuadrat terkecil, metode parameter atau metode Bowditch. Untuk salah penutup sudutnya kurang dari 10 akar N, di mana N adalah jumlah titik poligonnya. Untuk salah penutup linear jaraknya kurang dari sama dengan 1/6000. Untuk penghitungan kesalahan linier tersendiri adalah menggunakan rumus 1 berbanding total kesalahan pada titik X ditambah dengan total kesalahan di titik Y pangkat 0,5 dibagi dengan total dari jarak yang dilakukan. Jenis-jenis poligon tersendiri terbagi menjadi 3, yakni adalah yang pertama, pada gambar biru dapat dilihat merupakan poligon terikat sempurna yang terdapat dua titik ikat pada bagian awal dan akhirnya. Untuk poligon yang kedua dapat dilihat pada gambar yang di bawah, yakni adalah poligon yang tertutup. Sementara untuk yang bagian poligon sebelah kanan merupakan poligon tertutup, tetapi dengan titik ikat atau BM-nya hanya yang berfungsi sebagai penentu azimutnya saja. Apabila kita ingin mengetahui posisi titik 1 dan 2 melalui BM titik A dan B, maka diperlukan untuk mencari sudut dalam dan sudut luar dari titik BM A dan B. Pada kali ini saya akan menjelaskan untuk pengambilan sudut melalui sudut dalam. Untuk penempatan alatnya tersendiri, tepatkan alat pada titik B, lalu tepatkan reflektor di titik A dan titik 1. Untuk titik A merupakan reflektor backside-nya dan untuk titik 1 merupakan reflektor foresight-nya. Untuk langkah yang pertama, ukur titik backside menggunakan bacaan biasa. Kemudian, ukur titik foresight menggunakan titik biasa juga. Kemudian, setelah mengukur dari
backside dan foreside menggunakan pengukuran biasa, maka isilah data pada tabel pengukuran tersebut dari alat menuju arah backside dan foreside-nya, dan catat derajat pada pengukuran biasa dan pengukuran luar biasanya. Setelah itu, untuk mendapatkan pengukuran sudut dalamnya beta B, maka digunakan titik dari B menuju ke foreside-nya dikurangi titik B menuju ke backside-nya. Selanjutnya, lakukan pengukuran luar biasa dari titik B ke titik 1 atau foreside-nya. Setelah itu, lakukan kembali pengukuran luar biasa pada titik B menuju ke titik A atau backside-nya. Pengukuran tadi merupakan pengukuran yang baru satu seri. Nah, perlu diingat juga bahwa untuk pengukuran dari titik B ke titik 1 dan dari titik B ke titik A atau backside-nya dari backside ke foreside harus kurang dari 10 derajat. Begitu pula dengan pengukuran sudut dalam menggunakan TS-nya. Apabila lebih dari 10 detik, maka lakukan pengukuran tersebut untuk diulang. Untuk seri 2-nya, letakkan alat pada titik 1 dan lakukan hal yang sama seperti pengukuran tadi, yaitu letakkan alat di titik 1 dan backside-nya di titik B, dan untuk foreside-nya di titik 2. Lakukan pengukuran biasa dan luar biasa seperti pada seri yang pertama. Pengertian kerangka dasar vertikal sendiri adalah merupakan teknik atau cara pengukuran kumpulan titik-titik yang telah diketahui atau ditentukan posisi vertikalnya berupa ketinggian terhadap bidang rujukan ketinggian tertentu. Bidang ketinggian rujukan ini biasanya berupa ketinggian muka air laut rata-rata atau mean sea level atau MSL yang telah ditentukan oleh lokal. Tujuan kerangka dasar vertikal tersendiri adalah untuk mendapatkan data tinggi dengan ketelitian yang baik untuk melengkapi data perapatan poligon atau horizontal yang hanya memiliki 2 dimensi saja. Untuk metodenya tersendiri menggunakan sifat datar memanjang menggunakan waterpass dengan syarat tersedia titik-titik poligon yang sudah diukur sebelumnya. Pengukuran ini tersendiri dilakukan secara konvensional menggunakan alat waterpass dan menggunakan 2 rambu ukur yang diletakkan pada titik A dan titik B. Sementara untuk alat waterpass-nya tersendiri diusahakan diletakkan pada tengah kedua alat. Untuk pembacaan rambu ukurnya tersendiri dapat dilihat pada sisi kiri dari gambar, bahwa untuk pengukuran tersendiri dapat dilihat pada hasil pengukuran tersebut terletak pada angka 9, tepatnya pada 9,9. Untuk tata cara pengukurannya tersendiri, yakni letakkan alat waterpass di antara 2 rambu ukur. Usahakan letak alat waterpass-nya tersendiri terletak di tengah-tengah kedua rambu ukur. Lalu lakukan pengukuran ke arah belakang secara berurutan dari benang tengah alat ke benang atas alat, lalu ke pengukuran benang bawah alat. Untuk cek pengukuran benang tengahnya tersendiri dengan rumus BT sama dengan benang atas ditambah benang bawah dibagi 2 kurang dari sama dengan 2 mm. Untuk D alat A dikurang A sama dengan 100 dikali benang alat atas dikurang benang bawah alat. Untuk alat ke arah depan atau ke arah alat titik B, untuk mengukurnya harus berurutan seperti pengukuran ke arah belakang tadi, yakni benang tengah alat B, selanjutnya pengukuran benang atas alat B, dan pengukuran benang bawah alat B. Untuk cek pengukuran benang tengah dengan rumus benang tengah sama dengan benang atas ditambah benang bawah dibagi 2 kurang dari sama dengan 2 mm. Untuk D alat dikurang B sama dengan 100 dikali benang alat bawah dikurang benang bawah alat B.
Untuk delta ketinggian AB sama dengan benang tengah alat dikurang benang tengah alat B. Sementara untuk selisih ketinggian antara titik A dan B harus kurang dari sama dengan 2 mm. Untuk data realnya tersendiri dapat dilihat pada gambar tersebut. Terdapat tabel-tabel untuk pengisian datanya. Sementara untuk menentukan kerangka dasar vertikalnya tersendiri harus menggunakan metode sifat datar yang memanjang dan menggunakan metode slag yang terbagi menjadi slag yang harus genap, bisa 2, 4, 6 atau selebihnya. Untuk ketinggian masing-masing slagnya tersendiri menggunakan rumus benang tengah belakang dikurang benang tengah mukanya. Lalu untuk ketinggian seksinya adalah jumlah dari seluruh perhitungan dari masing-masing slagnya. Misalnya dari slag 1 ditambah slag 2 ditambah slag 3 dan ditambah slag 4. Maka akan menghasilkan data yang disebut dengan data seksinya, satu seksi. Untuk prosedur pengukuran slag-slagnya tersendiri, yakni ketika alat pada pengukuran slag 1 dan rambu pada titik 1 selesai digunakan, maka rambu tersebut tidak boleh langsung diangkat, melainkan hanya dilakukan pembalikan rambu agar menghindari perubahan ketinggian dari rambu masing-masing ketika pergantian slagnya. Untuk ideal pengukurannya dilakukan secara pergi dan pulang. Untuk pengukuran pergi dan pulangnya tersendiri, di mana selisih dari pengukuran pergi dan pulangnya adalah kurang dari sama dengan 18 akar jarak kilometer dalam milimeter. Sekian penjelasan tentang pengukuran kerangka dasar horizontal dan kerangka dasar vertikal yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan yang saya lakukan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.